Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, kami dari TK02 akan mempresentasikan mengenai production of BTX from lignin dengan anggota kami yaitu Anwar, Didik, Hana, Kansa, Nanda, dan juga Rafael. Berikut ini merupakan table of content kami, di mana presentasi akan dimulai dari introduction. Pertama-tama, perkenalkan saya Hana akan menjelaskan mengenai introduction yang mencakup background, market dan production capacity, dan juga plan location. Produksi BTX dari lignin dilatar belakangi oleh peningkatan permintaan BTX di pasaran di berbagai sektor di Indonesia dan juga di dunia. Namun di sisi lain, ketersediaan dari bahan bakar fosil sebagai sumber dari berbagai bahan kimia basic, termasuk juga BTX, terus mengalami penipisan dan juga kelangkaan. Oleh sebab itu akan dibangun pabrik BTX baru dengan memanfaatkan lignin dari tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Mengapa tandan kosong kelapa sawit? Karena pertimbangan pemilihan tandan kosong kelapa sawit ini berdasarkan beberapa kriteria, seperti lignin konten, harga, ketersediaan, juga sustainability dari materialnya. Berdasarkan kriteria tersebut, kami memilih TKKS sebagai raw material kami, sebab produksi kelapa sawit di Indonesia itu mencapai 55,3 juta ton dengan konsumsinya hanya 8,6 juta ton untuk domestik dan juga 24,5 juta ton untuk ekspor. Kemudian 25 hingga 26% dari total palm oil production itu adalah limbah dari TKKS. Dan hanya 10% dari limbah TKKS ini yang saat ini sudah dimanfaatkan untuk hal lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi dari kelapa sawit di Indonesia ini besar dan penggunaan TKKS itu sangat memungkinkan. Sebelum dilakukan pembangunan pabrik, maka diperlukan survei mengenai market dan juga production capacity. Berdasarkan data yang terlihat pada tabel kiri atas, terlihat kebutuhan dari impor dan ekspor pada tahun ke tahun semakin meningkat dengan total segmentasi ekspor dan impor pada produk aromatik ini sekitar 1,2 juta ton. Pangsa pasar atau market share kami tentukan berada pada 6,6% dari demand karena diproyeksikan pertumbuhan dari pasar produk aromatik ini sekitar 5 hingga 10%. Sehingga jumlah kapasitas produksi kami berkisar 75.000 ton per tahunnya. Kemudian kami memilih lokasi pabrik pada kawasan industri Dumai, Riau, Indonesia dengan pertimbangan bahwa perkebunan kelapa sawit terbesar itu berada di Riau dan dengan produksi per kecamatan dari kelapa sawit ini terbesar menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2019 itu berada di wilayah Rokan Hilir. Selain itu, pemilihan lokasi pabrik juga didasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu ada dari raw material research yang dimana kami menggunakan di Rokan Hilir karena raw material distance itu kurang dari 100 km. Kemudian juga product market location yang mudah untuk diakses. Selain itu juga dari fasilitas transportasi bahwa lokasi pabrik kami ini dekat dengan pelabuhan dan juga bandara Pinang Rantai. Kemudian juga dari ketersediaan SDM-nya itu ada diketahui bahwa open employment rate-nya itu 5,97% dan juga pabrik kami itu ketersediaannya akan menggunakan power plant dari PGN C3 Network. Perkenalkan, nama saya Rafael. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai proses selection. Next. Proses pretreatment diperlukan untuk mengisolasi lignin dari biomasa yaitu TKKS. Terdapat 5 jenis proses untuk isolasi lignin yaitu acid, alkalin, organosolv, simulation, dan juga sulfide pulping. Para pabrik ini digunakan proses organosolv lignin dikarenakan dapat menghasilkan lignin dengan jumlah yang paling banyak dengan waktu reaksi yang rendah dan memiliki biaya operasi yang cenderung murah apabila dibandingkan dengan proses lainnya. Next. Selanjutnya, lignin yang diperoleh akan dilakukan proses pyrolysis, yang merupakan proses dekomposisi bahan organik melalui pemanasan yang dapat menghasilkan 3 produk dalam fase aparatan, gas, dan cairan, yaitu bio-oil. Proses ini dilakukan untuk mengubah lignin menjadi bio-oil. Terdapat 3 jenis pyrolysis, yaitu slow, fast, dan flash. Dan pada pabrik ini dipilih fast pyrolysis pada temperatur 500 derajat Celcius dan tekanan atmosferik karena memiliki yield bio-oil yang lumayan besar dan dapat diaplikasikan dalam skala industri menggunakan bantuan katalis HZMS5. Next, berikut merupakan BFD dari pabrik kami, dimulai dari reduksi ukuran TKKS hingga menjadi bubuk yang akan dipanaskan dan dilewati reaktor hidrolisis dan juga reaktor organosolv untuk mendapatkan lignin. Lalu lignin tersebut akan melanjutkan pada proses hidrolisis melalui reaktor Fides bed dan bio-oil yang didapatkan akan didistilasi 3 kali untuk memperoleh BTX, yaitu benzen, toluen, dan juga silet. Next.
Berikut overall mass balance dari pretreatment proses. Next. Lalu ini untuk main proses. Next. Next lagi. Lalu ini merupakan overall energy balance untuk pretreatment proses dengan heat duty sebesar 264 gigajoule per jam. Next. Lalu ini merupakan energi balance dari main proses dengan heat duty sebesar 200.000 gigajoule per jam. Next. Perkenalkan, saya Anwar Ismail. Berikutnya adalah equipment design. Next. Berikut adalah list dari equipment yang terdapat pada bagian pretreatment, main proses maupun utility. Next. Selanjutnya akan ditampilkan contoh gambar dari peralatan-peralatan yang ada pada pabrik kami. Yang pertama adalah reaktor CSTR, yang mana merupakan reaktor hidrolisis yang digunakan untuk mengubah hemiselulose menjadi silose. Next. Selanjutnya ada reaktor CSTR kedua yang digunakan untuk melarutkan lignin menggunakan etil alkohol dan air sebagai pelarutnya. Next. Kemudian ada drum dryer yang digunakan untuk pengeringan. Next. Rotary vacuum filter yang digunakan sebagai separator. Next. Selanjutnya ada fluidized bed reactor atau pyrolysis reaktor yang digunakan untuk mengubah lignin menjadi bioil. Next. Selanjutnya terdapat 3 kolom distilasi yang digunakan untuk mengubah bioil menjadi benzen, toluen, dan silane. Next. Perkenalkan, saya Nanda Seti. Yang berikutnya akan menjelaskan piping dan instrumentation diagram. Next. Berikut tahapan sizing pipa. Yang pertama, menentukan material pipa berdasarkan karakteristik fluida yang mengalir. Yang kedua, menghitung laju rate volumetric. Yang ketiga, menghitung kecepatan fluida dan luas area cross-sectional pipa. Yang keempat, menghitung diameter dalam pipa. Yang kelima, menentukan ketebalan minimum pipa berdasarkan tabel referensi. Yang keenam, menentukan panjang pipa berdasarkan jarak antar peralatan. Yang ketujuh, menentukan elevasi berdasarkan masukan dan keluaran tiap alat. Yang terakhir adalah menghitung pressure drop dalam pipa berdasarkan heuristik 38. Standar piping yang digunakan dalam pabrik ini adalah ASME dan ASTM. Lalu material yang digunakan adalah karbon steel untuk aliran non-korosif dan stainless steel untuk aliran korosif. Next. Berikut tahapan instrumentation dalam pabrik ini. Yang pertama, sensor menerima input berupa proses variabel seperti tekanan, suhu, level, atau laju alir. Kemudian transmitter mengirimkan sinyal listrik dari sensor menuju indikator dan controller. Kemudian indikator dan controller ini mengirimkan sinyal pneumatik menuju aktuator untuk mengatur bukaan katup agar didapatkan set point yang diinginkan. Next. Berikut PNID dari pretreatment unit. Berikut PNID dari main process unit. Next. Berikut PNID dari steam generation unit. Berikut untuk cooling tower unit. Dan yang terakhir dari water treatment unit. Next. Baik, berikutnya perkenalkan, nama saya Yudi Kusahid akan menjelaskan mengenai burnout. Next. Pada bagian pertama ada area klasifikasi, yaitu pembagian zona-zona tergantung dari tingkat kebahayaan dari area tersebut. Terdapat 3 zona, yaitu zona 0, 1, dan 2. Untuk zona 0 berwarna merah, zona 1 berwarna kuning, dan zona 2 berwarna biru. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemilihan dan pemasangan peralatan, sekaligus pertimbangan berdasarkan frekuensi atau durasi, probabilitas terjadinya kemungkinan terjadinya ledakan atau lain-lainnya. Untuk zona 0, terbagi menjadi area distilasi dan area penyimpanan produk dari BDX. Zona 1 terbagi menjadi area treatment, area pendingin, bengkel, dan lain-lainnya. Untuk zona 2 terbagi menjadi gudang dari TKKS, kemudian area loading, lalu beberapa fasilitas mendukung seperti kantor, ruang kendali, dan lain-lainnya. Next. Di sini ada sequence antara alat yang satu dengan lainnya. Untuk alat ini digunakan karena aspek tersebut penting untuk mempertimbangkan desain letak pabrik dengan jarak aman antar peralatan. Kisaran jarak tersebut menggunakan pertimbangan khusus untuk mengurangi dampak atau risiko dari terjadinya ledakan atau kejadian hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Next. Berikut ada paduan untuk menentukan jarak aman antara alat-alat menggunakan sumber dari buku SEDA tahun 2013 sebagai berikut. Next. Kemudian ada jarak aman untuk equipment berdasarkan storage tank sebagai berikut. Next. Kemudian ada gambaran dari open layout seperti berikut, terbagi jadi beberapa area sesuai dengan kebutuhan dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Next.
Kemudian di sini ada rute evakuasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau resiko seperti ledakan atau hal-hal lainnya. Untuk jalur evakuasi yang berwarna merah merupakan jalur evakuasi menuju pintu luar atau keluar dari plant, dan untuk jalur evakuasi yang berwarna kuning bertujuan untuk mengarahkan menuju assembly point. Next. Nah, saya Kansarifa akan menjelaskan analisis ekonomi. Yang pertama ada capital expenditure cost breakdown. Jadi perhitungan capital expenditure itu dilakukan dengan asumsi pabrik akan dibangun pada tahun 2022, produksi BTX akan dimulai pada tahun 2023, pabrik akan beroperasi selama 20 tahun, dan para pekerja bekerja selama 320 hari. Capital expenditure itu terdiri atas biaya peralatan, lahan, bangunan, fasilitas pendukung, contingency, kontraktor fee, dan working capital dengan total sebesar 71 juta USD. Biaya capital expenditure paling besar terdapat pada peralatan dan diikuti oleh biaya untuk lahan dan bangunan. Next. Selanjutnya ada operational expenditure cost breakdown. Jadi total biaya operasional yang dikeluarkan oleh pabrik ini per tahunnya mencapai 58 juta USD. Dapat dilihat bahwa biaya operasional paling banyak dikeluarkan untuk pembelian bahan baku, diikuti dengan perawatan, dan untuk membayar capital investment. Next. Juga ada product pricing atau harga produk pabrik kami. Jadi harga untuk benzena itu sebesar 0,87 USD per kilogram, toluene sebesar 0,74 USD per kilogram, silen 0,54 USD per kilogram, naphthalene 0,51 USD per kilogram, dan selulose 0,13 USD per kilogram. Jika dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran, harga produk kami sedikit lebih murah. Next. Selanjutnya ada cash flow dari pabrik kami, di mana untuk 2 tahun pertama itu menghasilkan cash flow yang negatif, namun tahun-tahun berikutnya menghasilkan cash flow yang positif. PHCC untuk pabrik kami yang diperoleh dari perhitungan itu sebesar 7,11%, dan untuk MAR-nya itu kami menetapkan 1% lebih besar daripada WACC, yakni 8,11% dengan pertimbangan resiko yang kemungkinan terjadi. Next. Selanjutnya ada analisis profitabilitas, di mana IRR dari pabrik kami sebesar 12,4%, NPV-nya menghasilkan angka yang positif, yakni sebesar 55 juta USD, di mana NPV yang positif ini menunjukkan bahwa pabrik ini visible untuk dibangun. Next. Untuk payback period dari pabrik kami adalah 9,4 tahun. Next. Selanjutnya ada BEP atau break-even point, yang merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Untuk mencapai titik tersebut, bensin yang harus dijual itu sebanyak 93.000 ton, toluene 124.000 ton, silen 101.000 ton, naphthalene 26.000 ton, dan selulose 285.000 ton. Next. Terakhir ada analisis sensitivitas. Jadi pada analisis sensitivitas terdapat 3 parameter yang analisis fluktuasinya, yakni harga raw material, harga produk, dan harga maintenance. Ketiga parameter tersebut akan dilihat pengaruhnya terhadap faktor ekonomi seperti IRR, NPV, dan payback period. Dari hasil yang diperoleh, didapatkan bahwa harga produk merupakan parameter yang paling penting karena paling berpengaruh terhadap IRR, NPV, dan payback period. Dengan itu, harga produk juga akan mempengaruhi stabilitas produksi. Oleh karena itu, strateginya adalah mempertahankan harga jual produk lebih tinggi atau lebih rendah dari harga aslinya, agar harga produk tetap dapat diterima sesuai dengan harga ekspor dan impor BTX. Next. Ini berikut adalah grafik dari analisis sensitivitas. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, pabrik ini menggunakan TKKS sebagai bahan baku dan HZSM5 sebagai katalis untuk pirolisis. Dan produksi BTX ini itu pabriknya dibangun di Dumai dengan kapasitas 75.000 ton per tahun. Proses pada pabrik ini terdiri atas peredaran biomasa, katalitik pirolisis, dan distilasi. Pabrik ini memiliki luas sebesar 67.376 meter persegi dengan 6 area proses, yakni area pretreatment, area pirolisis dan distilasi, area water treatment, cooling water, steam generation, dan storage tank produk. Kemudian, next, total capex dari pabrik ini itu sebesar 71 juta USD, untuk OPEX sebesar 58 juta USD, NPV sebesar 55 juta USD, MAR sebesar 8,11%, IRR sebesar 12,4%, dan payback period 9,4 tahun. Untuk mencapai BEP, produk bensin yang harus dijual itu sebesar 93.000 ton, toluene 124.000 ton, silen 101.000 ton, naphthalene 26.000 ton, dan selulose 285.000 ton. Parameter yang paling sensitif dan mempengaruhi IRR, NPV, serta payback period adalah harga produk yang dijual. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami. Terima kasih.